Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita melanjutkan tentang pengukuran atau membuat karakteristik daripada lampu atau sebuah penerangan. Nah, karena karakteristik penerangan ini diambil dari pengukuran, ya, pengukuran intensitas cahaya dari beberapa titik. Nah, kalau prakteknya kita harus pakai yang namanya APD. Bapak di sini menjelaskan, jadi tidak perlu APD, ya. Nah, titik pengukurannya ini misalnya kita ambil contoh, ini ada sebuah ruangan. Nah, ruangan ini kita pasang satu buah lampu misalnya. Lampunya dengan ketinggian H gitu, dimana ini adalah bidang kerjanya. Nah, yang dimaksud bidang kerja itu tempat kita bekerja, misalnya meja meja tempat menulis, meja tempat bekerja, ini setinggi H. H-nya berapa nanti kita ukur di sana. Nah, di atasnya kita ambil ini ruangan kanan kiri, kita ambil pasang lampu di sini, ya. Kemudian kita ukur di titik nolnya di sini, ya. Di titik nolnya ini berapa intensitas penerangannya. Kemudian pada jarak 50 cm kita ukur intensitas penerangan E1 misalnya. Pada 100 kita ukur titik penerangan E2. Pada 150 E3, pada jarak 200 cm ini E4, dan pada jarak 250 E5. Nah, tentu saja di sini setiap titik E1 sampai E5 itu dia punya sudutnya, sudut sinarnya, ya. Kita sebut saja ini E1 itu adalah V1, E2 V2, E3 V3, ya, V4 dan V5. Ini V3 di sini mestinya. Ini Bapak ulang nih, di sini ini V3, ini V4, ini V5. Sudut ininya maksudnya terhadap ini. Ini terhadap itu. Nah, begitu, ya. Dan seterusnya sampai terhadap. Ini V1 itu sudut yang ini gitu. Nah, ini kita cari nanti titik-titik penerangan itu kita cari datanya. Namun sebelum kita melakukan pengukuran, kita coba analisis dulu. Berapa? Ini kalau hasil ukurnya sebesar E0, ini kita coba nih di sini E1, misalnya E2 dan sampai E5. Nah, pada E0 itu gimana hitungannya? Hitungannya menurut perhitungan di sini bahwa E0 itu adalah flux per H kuadrat. Jadi flux itu lumennya dibagi ketinggian kuadrat. Nah, di mana fluxnya itu adalah kandela kali 4V. Ya, di mana 4V ini adalah sudut ruang. Nah, sedangkan E1 di sini E1 itu rumusnya adalah flux dibagi R-nya, dibagi R1 kali cos Pi1. Nah, kemudian E2 flux dibagi R2. Nah, ini R2 kali cos Pi2. Cos Pi2 sudutnya sudut V2. E3 itu flux dibagi R3 kuadrat, ya, dikali cos Pi3. E4, ya, di flux dibagi R4 kuadrat kali cos Pi4. E5 di flux dibagi R kuadrat R5 kuadrat kali cos Pi5. Nah, coba kita rumus ini kita coba manipulasi, ya. Manipulasi di mana kita ambil misalnya persamaan nomor 3 ini, misalnya flux E1 itu flux dibagi R1 kuadrat kali cos kuadrat, di mana cos Pi1-nya itu H per R1 kan gitu. Jadi H dibagi garis miringnya, ini H dibagi garis miring ini, cos Pi-nya, ya. Cos Pi itu kan itu hukum Pitagoras itu kan bahwa sisi yang berimpit terhadap sisi miringnya. Maka ini H dibagi R1. Nah, kita keluarkan ini masukkan ke sini, ya, masukkan ke sini flux dibagi R1 kuadrat tetap. Di cos Pi1-nya diganti sama ini H kali R1, ya.
Ini kalau kita kalikan ini jadi R1 kali R2 kuadrat, R1 kuadrat menjadi R1 pangkat 3 flux kali H gitu ya. Nah kemudian kita manipulasi dua-duanya dikalikan H kali H ya, H kali H. Nah sehingga ini ke situ ya, ini jadi ini flux per H ya, H kali H, H pangkat 3 R pangkat 3. Nah ini H per R itu kan, H per R1 itu adalah cos pi 1 ya, cos pi 1. Nah ini pangkat 3 maka ini dipangkatkan 3. Nah artinya bahwa E1 itu sama dengan E0 kali cos pangkat 3 V1. Nah tinggal gitu untuk menghitungnya E1. Nah sehingga kita rumuskan itu untuk E1 itu untuk yang pertama ini rumusnya E0 kali cos pi pangkat 3. Kemudian E2 E0 kali cos pangkat 3 V2 ya. Ini. Kemudian E3 ini E0 kali cos pangkat 3 V3. E4 E0 kali cos pi 4 pangkat 3. E5 dan seterusnya ini kali cos pi 5 kali pangkat 3. Jadi maksudnya cos pi 5-nya berapa gitu. Nanti dipangkatkan 3 gitu. Nah, tujuannya untuk apa ini membuat ini? Tujuannya kita ingin mencari nilai kandelanya ya. Kita cari nilai kandelanya. Kita masuk sekarang ini yang kedua sudah dapat, ketiga sudah dapat, yang nolnya sudah dapat juga di sini nolnya ya. Yang keempat dapat, kelima dapat ya. Nah, kita cari fluxnya ya. Nah, flux 0 itu adalah E0 kali H kuadrat kan gitu. Nah, dari sini sebetulnya Mak, ini tinggal dikalikan aja ke situ. Ini dari persamaan 1 lah, sebut saja dari persamaan 1. Nah, dari persamaan 1. Nah, untuk E1 itu karena ini flux 1 per H kuadrat kali cos pi 2 kuadrat ya, cos pi 2 gitu ya, pangkat 3, sehingga kita dapat keluarkan ininya, dikeluarkan maka dia rumusnya sama dengan ini, yaitu V1 E1 ya, ini bukan V1 berarti ya, V1 H1 kali cos pi. Nah, kalau sudah didapatkan nilai cos pi satunya, V1-nya, maka V1 ini kita punya rumus bahwa P1 itu adalah I kali 4pi, sama dengan ini nih, sama dengan ini. Nah, sehingga nilai V-nya atau nilai P1-nya ini sebut saja fluxnya atau kandelanya, ini nilai kandelanya adalah flux dibagi 4pi ya. Tinggal ini aja dimainkan rumus ini, kemudian I1-nya ini V1 dibagi 4pi. Jadi tergantung, kalau V2 berarti I2 berarti ininya flux 2 dibagi 4V gitu. Nah gitu, coba itu pahami, kita coba ini nanti kita hitung sehingga kita mendapatkan nilai ini. Nah tujuannya dengan mendapatkan nilai ini kita buatkan karakteristiknya ya. Demikian, kita lanjut pada video berikutnya ya.